Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai ibadah Rahman dalam konteks Alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak sabar lagi rasanya untuk langsung meluncur dalam kategori subhanallah, tapi berkat kita sabar ya, jadi banyak. Kalau kita menyelesaikan alhamdulillah itu sekarang ini baru 16 ya. Saya ingin melompat 17, 18, 19, tapi kayaknya lebih baik kita disiplin ya. Nanti mudah-mudahan ilmunya terus menggumal ya. Kemarin kita sampai pada insya Allah kita dijadikan orang yang diwariskan Al-Quran kepada kita ya, kepada hambanya yang terpilih ya. Alladzina astafaina min ibadina ya. Terpilih ya. Maka kita harapkan kita menjadi orang yang terpilih. Di dalam ayat selanjutnya ternyata berdekatan dengan alhamdulillah yang entah nomor berapa ya. Alhamdulillah waktu kita berada di surga untuk mengatakan alhamdulillah Allah telah menghilangkan kesedihan ya. Allah telah menganugerahkan surga. Allah telah menghilangkan rasa letih dan lelah ya. Sampai di situ rupanya berputar lagi ya. Mari kita sekarang perhatikan ya ayat-ayat yang berkenaan masuk surga. Kadang-kadang kita tidak perhatikan perbedaan-perbedaannya ya. Mari kita lihat surah Az-Zumar, ayat Az-Zumar ayat 70 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui mana yang mereka kerjakan. Jadi apa-apa yang kita peroleh nanti sesuai dengan prestasi kita ya. Prestasi kita. Jadi kalau asumsinya orang yang berbuat banyak tentu akan mendapat pahala lebih ya. Tentu akan mendapat ganjaran yang lebih gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik, bukan paling banyak, siapa yang paling baik amalnya ya, bukan paling banyak ya. Mari kita terus mendalami ilmunya ya, ilmu beramal. Kalau ikhlas ya sudah tentu pasti merupakan faktor utama. Tapi ilmu sama dengan kita sekarang ini. Kalau orang yang ilmunya baik, tentu dia mendapat pekerjaan yang baik gitu ya. Itu kira-kira kesamaannya ya. Wa
wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat, dipenuhinya pahala balasan setiap diri terhadap apa yang ia lakukan. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan dia lebih mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekarang kita masuk orang yang masuk surga dan masuk neraka. Ya, orang yang masuk surga dan masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama nuzula zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam dengan berombong-rombongan. Jadi orang yang masuk kategori neraka itu adalah orang kafir. Tapi kafir itu harus dipahami, satu, kafir atas akidah, ya, orang yang tidak sama akidah. Tapi juga orang kafir, orang yang menutup, ya, menutup pengertiannya terhadap Al-Quran, itu juga termasuk kafir, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu, ya. Nauzubillah min zalik. Itu doa Nabi kalau ketemu ayat-ayat seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan. Ila jahannama zumara. Ila jahannama zumara. Ke dalam neraka jahanam zumara. Berbeda dengan yang masuk surga. Yang masuk surga ilal jannati zumara. Nah, ilal artinya pakai al, pakai ma'rifat. Jannahnya itu al jannah. Tapi kalau masuk neraka jahannam, tidak pakai al jahannam, enggak. Ini menimbulkan pertanyaan, ya. Jadi kalau orang masuk surga itu pakai al, kalau masuk neraka tidak. Ini tafsiran melalui ilmu balaghah. Ya. Jadi orang nafsirnya memikir bagaimana seninya bahasa Al-Quran itu, ya. Bayangkan saja kalau orang masuk neraka itu kan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan terjadi? Pasti berkecamuk di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, ya. Penyesalan banyak sekali yang berkecamuk. Tapi kalau orang masuk surga sudah pasti, tidak terlalu banyak pikir, pasti, ya, pasti. Hanya excited. Bagaimana excited dia masuk surga itu, ya. Itulah kira-kira segi kejiwaan daripada penempatan kata dengan nakiro dengan ma'rifat. Jadi yang masuk neraka ila jahannam zumara, masuk surga ila al jannati zumara, sama-sama, ya. Kemudian yang masuk neraka ada kata futihat abwabuha, futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintu neraka. Futihat
abwabuha. Kalau yang masuk surga ada tambahan wa futihat abwabuha, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Ada kata wa. Jadi pemikiran, perenungan dan penafsiran berbagai-bagai. Jadi saking halusnya Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu membuat penasaran ya, dia dalam menafsirkan Al-Quran itu. Jadi yang satu futihat abwabuha, di orang yang surga, wa futihat abwabuha. Ya, terkait dengan kegembiraan tadi. Mungkin ditafsirkan neraka itu karena orangnya bertanya ya, berpikiran yang macam-macam, ketika dibuka tuh bukanya langsung dibuka pintu neraka itu. Jadi kalau orang yang masuk surga mungkin dalam penafsiran itu jauh-jauh sudah dibuka, jauh-jauh kita sudah bisa melihat betapa menyenangkan ya, walaupun masih jauh dibuka. Penafsiran sesuai dengan psikologi ya, walaupun kecil-kecil ayat itu kecil, bedanya hanya wow, bedanya hanya al ya, yang tidak dijelaskan di dalam ayat ini gitu. Tapi ada gitu, ya. Maka kita mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana, berkatalah mereka alhamdulillah yang telah menepati janji. Allah telah menepati janji ya. Wa'dahu, janjinya. Jadi kita harus tahu mengapa itu diceritakan sekarang. Di surga nanti, kita di surga nanti katanya di dalam Quran itu kamu akan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan sudah menepati janjinya. Jadi di dunia ini betul-betul kita paham dengan apa yang dijanjikan, ya, apa yang dijanjikan, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tahu persis. Ya. Kedua, alhamdulillah yang kedua, wa qudiya bainahum bil haqq, dia telah putuskan perselisihan di antara mereka dengan hak, karena dijanjikan. Jadi tidak usah ribut-ribut ya. Kita tidak usah ribut-ribut ya. Karena segala perselisihan kita itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya. Sudah diputuskan. Ya. Jadi sikap kita betul-betul harus pilihan kita, baik pilihan ibadah kita, pilihan iman kita, segala hal yang menyangkut kehidupan betul-betul kita pilih sehingga kita yakin bahwa inilah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal karena kita salah memilih, terutama yang bidah, kemudian hal-hal yang mengakibatkan syirik harus betul-betul kita pilih. Pesan ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran sekarang untuk kita katakan nanti
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin nanti. Jadi tersirat di sini bahwa betul-betul kita pilih betul-betul baik mengenai masjid kita, ya. Apa-apa ibadah di dalam masjid kita, ya. Betul-betul kita pilih. Jangan sampai nanti nyesal nantinya, ya. Ternyata apa-apa yang kita lakukan ternyata keputusan itu salah, gitu, ya. Nah, sikap kita terhadap ilmu ini, ya, terhadap perbedaan ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini juga, ya. Oh, dia paling senang dengan orang yang Az-Zumar ayat 18. Ayat 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, ya. Kalau kita tidak paham bahasa Arabnya, tentu kita anggap ini terjemahan kayak enteng, ya, kayak enteng, kan? Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Alladzina yastami'u, yaitu orang yang mau mendengar, mau mempelajari, mau mengkaji, mau meneliti, mau memilah-milah segala al-qaula, segala yang dia dengar, segala yang diikuti orang, segala yang diputuskan oleh orang, dia dengar, siap pelajari, dia pilah-pilah. Kalau kita ngerti Arabnya, ya. Kemudian fayattabi'u ahsan, dia ikuti yang terbaik. Dia bilang kepada orang, inilah menurut kami yang paling baiklah. Dengan orang yang berselisih, ini yang paling baik menurut kami, gitu. Tanpa menimbulkan perpecahan. Karena dia jaga di dalam surah Ar-Rum ayat 30-31, dia jaga betul. Jangan sampai terjadi perpecahan. Perpecahan itu yang dihindari itu. Saking bijaksananya orang seperti ini. Dan dikatakan ulaikal ladzi hadahumullah. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata hadahumullah. Ini kata yang tinggi. Kalau yahdihim, dia akan diberi petunjuk, itu biasa saja. Tapi kalau hadahum Allah, itu berarti petunjuk itu betul-betul dari Allah SWT. Dan ini kalimat tinggi, ya, kalimat tinggi nilainya. Wa ulaika hum ulul albab, sebetulnya mereka itulah orang yang memiliki akal dan hati bersih. Jadi hidup kita ini terus menerus, ya, mempelajari, meneliti dan bersikap, ya, terhadap segala hal. Umat Islam itu mengikuti segala hal dalam kehidupan ini, dan dia harus bersikap, ya. Jangan sampai kisah dulu ada kisah umat Nabi orang Yahudi, ya, buat Nabi Musa. Jadi dia itu di ayat Al-A'raf, ya, Al-A'raf ayat 163, 64, 65, ya. Itu mereka kan ngakalin untuk dapat apa istilahnya, dia dapat ikan itu dilarang hari Sabtu, tapi dia ngakalin
hari Sabtu itu ikan itu tidak diambil dari laut, tapi dipasang penghalang ikan itu untuk keluar ya. Dan pada hari Sabtu itu selalu banyak. Maka umat Yahudi itu ngambil ikan, ya, ngambil ikan. Jadi ada orang yang ngambil, ada yang mencegah, melarang, mengingatkan, bersikap dia terhadap kelakuan temannya itu. Lalu ditanya, mengapa kamu bersikap? Ya inilah, dengan sikap inilah yang aku bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Betul-betul kita harus punya sikap ya. Inilah modal saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi masuk neraka, masuk surga digiring ya, digiring. Jadi kalau orang masuk surga digiring sama-sama, masuk neraka juga digiring sama-sama. Ada diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti ada orang sendirian yang masuk neraka, dilempar ke dalam neraka, diputar-putar sehingga usus apa-apa pun keluar dari perutnya, dan begitu jatuh bunyinya dem. Orang pada lihat semua, siapa itu? Oh, ternyata si A gitu. Semua orang tahu si A itu. Tahu. Nah, itu orang yang masuk neraka karena tidak sesuai apa yang diberitahukannya, apa yang disampaikan ya, tidak sesuai kelakuannya. Itu pada waktu saya pertama kali ikut kursus dakwah ya, kursus dakwah saya kira sekitar 45 tahun yang lalu, sekitar 45 tahun yang lalu, waktu pertama kali pembukaan oleh kiai itu disampaikan ayat itu, jangan sampai kamu, hati-hati loh. Jangan sampai kita masuk neraka sendirian, dilempar sampai ususnya terurai-urai, kemudian jatuh dem, semua orang lihat, oh tahu semua. Jangan sampai seperti itu kamu kalau mau jadi pendakwah gitu. Kemarin juga Ustadz Yayat menyampaikan hadis tersebut ya. Saya ingat ya, sempat 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, sekarang kita kedua ya. Orang yang masuk surga ini baru saya perhatikan, baru kemarin di surah Fatir ya, surah Fatir halaman 438. Yaitu orang yang diwarisi Al-Quran ya. Saya cerita kemarin kan bagaimana Al-Quran itu bisa diwariskan kepada kita, didahului dengan sholat ya, baca Quran, kemudian keluarlah Al-Quran itu dilaksanakan. Jadi Quran di dalam sholat, Quran masuk. Di dalam sholat, Quran itu masuk di dalam sholat itu. Karena seluruh ayat-ayat, seluruh perkataan-perkataan dalam Quran itu semuanya bersumber dari Al-Quran, ya, atau setidak-tidaknya ada kaitan. Jadi Quran masuk di dalam sholat. Kemudian di luar sholat itu dinyatakan melalui amal-amal, ya. Quran di luar sholat. Ya. Kemudian insya Allah Tuhan mewariskan kita Al-Quran. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alni minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita
di antara mereka. Ya. Nah kemudian ada satu ayat, Jannatu Adnin, ayat 33. Mereka akan mendapati surga Adnin, mereka masuk. Jadi kalau tadi digiring, ya, masuk surga digiring. Kalau ini masuk surga kayaknya terserah dia kapan mau masuk. Jannatu Adnin. Mengapa Jannatu Adnin itu dipangkal? Seolah-olah surga itu sudah tersedia untuk dia. Ya. Kemudian yadkhulunaha, dia masuk. Tidak digiring, ya, tapi dia masuk. Ya, saya teringat kalau kita mendapat kelas, katakanlah seperti saya tidak tahu, saya tidak pernah kalau di Garuda ya. Kalau saya selalu terbang dulu dengan Singapore Airlines, dapat kartu gold, ya gold. Kalau kartu gold itu banyak istimewanya, ya, banyak istimewanya. Jadi kalau nanti seandainya saya mau pulang, ya, saya lihat ini kayaknya sempat nih ke airport ya, tidak perlu nunggu. Misalnya rapat berakhir jam 5 sore. Kalau saya tunggu jam 5 sore, berarti saya masih menambah 1 hari. Sedangkan penerbangan saya itu biasa diatur oleh pemerintah pada tanggal berikutnya, ya kan? Misalnya tanggal 5 sore, maka saya masih nginap di hotel dan biasanya cenderung besok malam atau besok pagi gitu. Tapi karena saya pikir lebih baik saya check out, kemudian siapkan pakaian dan sebagainya, begitu tutup sidang ya sudah langsung pulang. Nah, karena saya punya kartu gold itu selalu dapat, ya. Tinggal saya tanya berapa para penumpang sebagai yang menunggu, ya, waiting list, berapa orang katanya, sekian katanya, atau katakan 20 orang, berapa orang yang ada kartu goldnya, hanya 2 orang. Ya sudah, saya yakin dan selalu saya bisa pulang kapan saja saya merasa perlu gitu. Kira-kira begitu lah, ya. Yadkhulunaha, masuk dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti ini ya. Mudah-mudahan. Dulu selalu saya berpikir orang masuk surga itu bersama-sama. Tampaknya berbeda-beda, ya. Yang seperti ini, Jannatu Adnin yadkhulunaha. Kemudian dia masuk. Ini fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' yang aktif. Nah, padahal yang lainnya ada yang pasif. Ya. Itu dalam surah 61 itu ya. Di ayat nomor 12, yarfir lakum dzunubakum, dia akan diberi ampunan. Yarfir lakum, dia akan diberi pengampunan dzunubakum, terhadap dosa-dosanya, dosa-dosa kalian. Kum itu kalian ya. Jadi dia akan kamu akan diampuni dosa-dosanya, kalian. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian dia akan memasukkan kamu
ke surga. Ini dimasukkan di pasif, dimasukkan. Kalau tadi masuk sendiri, ya. Nah, sekarang yang terakhir di surah Qaf. Ini istimewa ini. Istimewa ini surah Qaf ini. Halaman 19 di dalam surah Qaf ini. Jadi orang yang bertakwa, ayat 31, 32, 33 gitu ya. Saya baca saja. Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Jadi surga itu didekatkan ke mereka. Ya mungkin pakai garbarata, ya kan? Mungkin pakai angkutan apa, didekatkan, ya. Wa ulzifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan kepada orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh. Inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dia datang dengan hati yang bertobat. Jadi kita kenal dengan qalbun salim, hati yang bersih. Kemudian ayat selanjutnya biqalbin munif, wajah biqalbin munif, dengan hati yang bertobat. Dia datang dengan hati yang selalu bertobat. Nah, ini termasuk juga sudah ada tadi rombongan masuk surga, dimasukkan dalam surga, kemudian masuk sendiri, ya dakhulunaha, ya. Kemudian ini wajah biqalbin munib, dia di dekat surga itu yang didekatkan, ya. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang di antara mereka yang masuk surga seperti itu, ya.